Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar kita pada hari ini? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita di akhir pekan ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sembah bagimu, Yesus Kristus. Sembah bagimu, Yesus. Haleluya. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sembah bagimu, Yesus Kristus. Sembah. Sembah bagimu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji bagimu, Yesus Kristus. Puji bagimu, haleluya. Sembah bagimu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembah bagimu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Engkau, oleh karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedemikian firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua, dengan topik renungan harian kita pada hari ini, tidak menjadi serupa dengan dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia ini, ya, sejak kita ada dalam kandungan ibu kita lahir ke dunia, mengalami pertumbuhan dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai akhirnya kita menjadi tua, semuanya mengalami perubahan. Baik perubahan secara fisik kita, perubahan dalam sikap kita, tentu itu akan kita alami. Saudara-saudari, perubahan yang kita alami dalam hidup kita itu adalah suatu kepastian, ya, karena memang semua manusia akan mengalami perubahan dalam fisiknya, itu sudah sangat pasti sekali, ya. Tidak akan ada orang yang terus ada dalam kondisi seperti seorang bayi, seperti seorang anak-anak, atau seperti seorang remaja. Pasti dia akan mengalami perubahan. Dan dalam penampilan kita juga, kita akan mengalami perubahan. Baik dalam cara berpakaian, akan mengikuti sesuai keadaan zaman atau mode yang sedang ngetren, atau juga model rambut
ya, mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan zamannya, mengikuti zaman yang sedang berkembang, berjalan pada waktu itu. Oleh karena itu, perubahan fisik, perubahan hidup kita ini tentu juga harus diimbangi dengan perubahan dalam hal rohani. Ya, perubahan dalam hal rohani untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kita tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah sesuai dengan kehendak Kristus. Itulah yang disampaikan oleh penulis kitab Roma ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Apakah meniru dunia ini atau menjauhi dunia ini, padahal kita ada di dunia, ya. Tapi kita harus mengalami perubahan budi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu dengan kita hidup tetap di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, lebih jelas lagi, ya. Perubahan-perubahan yang kita miliki adalah perubahan karakter seperti karakter Kristus, sikap Kristus. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa kita lakukan sebagai seorang percaya kepada Tuhan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan. Ya, ini mengajarkan kita untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan. Ketika belum menerima Tuhan, kita ada dalam manusia yang lama. Ketika kita menerima Kristus, mengikut apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, kita mengalami perubahan hidup baru di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya perubahan hidup itu ada dalam kehidupan kita, dan yang diharapkan adalah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita hidup di dalam jalannya Tuhan, ya, hidup berkenan kepada Allah. Nah, itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Perubahan itu tampak jelas dalam hidup kita, hidup seperti kehendak Allah, seperti perubahan kupu-kupu, ya, dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu yang indah, ya, metamorfosis, mengalami perubahan. Kita juga sebagai orang yang percaya mengalami perubahan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, dalam Tuhan aku bersyukur. Dalam Tuhan aku bersyukur. Dengan lagu pujian, mari bersama-sama melalui lagu pujian ini kita naikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Dalam Tuhan aku bersyukur. Tuhanlah penyelamatku. Dalam Dialah sukacita. Dalam Dialah sukacita.
ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Tuntunlah kami untuk terus hidup di jalan-Nya Tuhan. Kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kami mengalami pembaharuan budi di dalam kuasa Tuhan. Mampukan kami Tuhan terus setia berjalan di jalan Tuhan. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang ada dalam pergumulan. Kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Yang sedang dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkanlah sakit penyakitnya. Itu yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memberi kekuatan, memulihkan sakit penyakit saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan bagi yang kami kasihi Nande Gide, bagi yang kami kasihi Revi Berubangun, bagi yang kami kasihi Nande Kembar, bagi yang kami kasihi Tuhan adik kami Kori, demikian juga Angel, keluarga Bapak Monika, orang tua kami Tigan Ota, demikian juga keluarga pertua kami, pertua Bapak Brian. Kami percaya Tuhan dalam kuasa-Mu mereka pulih sempurna kesehatannya. Mungkin juga ada keluarga kami, saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, atau kami sendiri dan orang tua kami. Tuhan pulihkanlah yang sedang isolasi, baik di rumah sakit atau di rumah-rumah. Tuhan kuatkan, teguhkan, dan penuh iman percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami di akhir pekan ini. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, menuntun kami dalam semua aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Bagi banyak orang kami tetap setia hidup dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat Tuhan yang ada di Telusada Bekasi, sehat, damai, sejahtera dalam tuntunanmu. Ini doa kami Bapa yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga kita mengalami pembaruan budi dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ketika beraktivitas hari ini, harus keluar rumah, jangan lupa tetap patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.